Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustia Karina dengan NIM 0504 128 25300051. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon pada ternak yang meliputi ternak jantan dan ternak betina. Pada ternak jantan, proses kerja hormon dimulai dari adanya rangsangan. Rangsangan ini bisa berupa sentuhan, penglihatan, bau, atau suara yang kemudian diterima oleh tubuh. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke hipotalamus di otak. Hipotalamus berperan penting karena akan melepaskan hormon yang disebut GnRH, gonadotropin releasing hormone. GnRH ini berfungsi untuk memberi sinyal ke kelenjar hipofisa. Setelah menerima sinyal dari GnRH, hipofisa akan melepaskan dua hormon utama, yaitu FSH dan LH. FSH bekerja pada sel Sertoli yang terdapat di dalam tubulus seminiferus pada testis. Sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi dan membantu proses pembentukan sperma. Dari proses ini terjadi spermatogenesis, yaitu pembentukan sel sperma hingga menjadi spermatozoa. Selain itu, sel Sertoli juga menghasilkan hormon inhibin yang berfungsi sebagai umpan balik negatif untuk mengatur produksi FSH agar tetap seimbang. LH bekerja pada sel Leydig yang berada di sekitar tubulus seminiferus. Sel Leydig menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron memiliki beberapa fungsi penting, yaitu meningkatkan libido atau dorongan seksual, memengaruhi perilaku seksual jantan, serta memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder, seperti suara lebih berat, otot lebih berkembang, dan sifat jantan lainnya. Testosteron dan inhibin juga memberikan feedback negatif ke hipotalamus dan hipofisa agar produksi hormon tetap terkontrol. Nah, pada ternak betina, prosesnya juga diawali oleh rangsangan seperti sentuhan, cahaya, atau kondisi lingkungan. Rangsangan ini diterima oleh hipotalamus, kemudian hipotalamus akan melepaskan hormon GnRH. GnRH akan merangsang kelenjar hipofisa untuk bekerja. Hipofisa terbagi menjadi dua bagian, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Nah, adenohipofisa menghasilkan beberapa hormon penting, yaitu FSH bekerja pada ovarium untuk merangsang perkembangan folikel. Folikel yang berkembang akan menghasilkan hormon estrogen. Estrogen menyebabkan ternak betina mengalami estrus atau birahi, sehingga ternak siap kawin atau kopulasi. LH berperan dalam ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Setelah ovulasi akan terbentuk korpus luteum atau CL. Jika ternak bunting, korpus luteum akan mengalami peluruhan dan menghasilkan prostaglandin, sehingga siklus kembali ke tahap perkembangan folikel. Prolaktin berfungsi dalam sekresi ASI serta membantu perkembangan kelenjar mamae menjadi lebih besar. Neurohipofisa menghasilkan oksiton yang berperan dalam kontraksi uterus saat melahirkan, serta membantu proses partus atau kelahiran. Sebagai catatan penting, jika estrogen meningkat, maka progesteron akan menurun. Dan sebaliknya, jika estrogen menurun, maka progesteron meningkat. Keseimbangan kedua hormon ini sangat penting dalam mengatur siklus reproduksi betina. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hormon berperan penting dalam mengatur sistem reproduksi ternak jantan dan ternak betina. Pada ternak jantan, hormon berfungsi dalam pembentukan sperma dan produksi testosteron. Sedangkan pada ternak betina, hormon mengatur siklus reproduksi, kebuntingan hingga kelahiran. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.